Puji Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri, akan baca firman Tuhan. Kita akan baca bergantian. Kita buka dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat ke-24 kita baca bergantian. Saya satu ayat dan umat Tuhan sama-sama pada ayat berikutnya. Kita mulai. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, aku mau lepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abisar itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dan seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya
ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Dan malaikat Tuhan itu mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat 24 sama-sama. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abisari itu. Amin. Silakan duduk. Bagian ayat yang baru kita baca menceritakan perubahan hidup dari seorang penakut, dari seorang pengecut menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tokohnya bernama Gideon. Biar tokoh Gideon ini menjadi sorotan kita, dan sambil mendengarkan renungan firman ini, yang menjadi perhatian kita bukan Gideonnya, tetapi sebetulnya yang menjadi pembicaraan adalah kita-kita ini. Setiap kita adalah Gideon-Gideon di zaman ini. Gideon yang hari ini menjadi tokoh Alkitab yang kita dengarkan, sebetulnya latar belakangnya adalah seorang penakut. Mulai dengan disebutkan bahwa dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi. Jadi dia ini penakut yang sedang bersembunyi. Dari seorang penakut, dari seorang pengecut, Tuhan ubahkan dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dimulai dengan jati diri Gideon sendiri. Dia sendiri menyadari bahwa dia tidak bisa apa-apa. Ketika Tuhan mulai utus dia, dia kasih tahu Tuhan, ketahuilah Tuanku, aku ini dari kaumku yang paling kecil. Dari sukuku kami kecil, dan di keluarga kami pun aku yang paling muda. Jadi dia sendiri punya gambaran yang buruk tentang dirinya. Saya ini kecil, suku kaum saya kecil, tidak bisa apa-apa. Mungkin kebanyakan kita seperti Gideon pada awalnya. Kita terus terintimidasi dengan apa yang orang katakan tentang masing-masing kita. Saya ini tidak bisa, saya ini sekolah tidak cukup, saya ini tidak punya modal, saya ini tidak punya keluarga yang bisa topang. Dan seterusnya kita punya banyak alasan dengan keterbatasan kita. Seperti Gideon, ketika Tuhan mau pakai dia tetap bilang saya tidak bisa, saya paling masih muda, saya belum pengalaman. Keluarga saya tidak terpandang, keluarga saya kecil, kaum saya, suku saya kecil. Dan dia bilang, tapi Tuhan balikan. Tuhan bilang, tapi aku menyertai engkau. Kalau hari ini dunia dan orang lain berkata engkau tidak bisa karena keberadaanmu, dengarkan apa yang Tuhan bilang bahwa, tapi ada Tuhan dalam engkau. Ada Tuhan bagi setiap kita. Saya mendengar seorang motivator berkata, dia menceritakan sebuah ilustrasi bahwa kebanyakan kita ini bertindak berdasarkan identitas kita. Kita berpikir siapa kita bertindak seperti itu. Seperti label yang orang berikan kepada kita, demikian kita bertindak. Ilustrasinya adalah bahwa ada seekor kalajengking yang dia mau pulang, tetapi sedang hujan dan ada sungai yang dia tidak bisa seberangi. Kalajengking. Dan tiba-tiba dia lihat bahwa di tepi sungai itu ada seekor katak. Biasanya kalajengking kalau ketemu katak dia akan sengat dan dia akan makan. Tetapi saat ini sedang banjir dan dia perlu ini katak untuk bawa dia menyeberang supaya dia bisa ke seberang sungai dan dia bisa pulang ke rumahnya.
Dalam ilustrasi itu diceritakan bahwa kalajengking minta bantuan kepada Katak. Bantu saya, izinkan saya naik di punggungmu, dan tolong bawa saya menyeberangi ini sungai. Kataknya bilang, tapi saya takut. Kamu kalajengking, biasanya kalau ketemu Katak kamu akan sengat saya dan saya akan mati. Kalajengking bilang kepada Katak, tidak mungkin saya akan sengat kamu. Sebab saya perlu kamu. Kalau saya sengat kamu, kamu mati, saya juga mati di tengah sungai. Tidak mungkin saya tidak akan sengat kamu. Dan saya berjanji saya tidak akan sengat kamu. Kamu akan tolong saya menyeberangi ini sungai. Dan akhirnya Katak itu sepakat, oke, kalau begitu boleh kamu naik menumpang di punggung saya bawa menyeberangi ini sungai. Tiba-tiba dalam perjalanan di tengah sungai, Katak rasa, aduh ini kalajengking penjahat, dia sudah tikang. Dengan racunnya dia sudah tikang, dan Katak ini sementara sekarat, Katak bilang, kenapa? Kenapa kamu tega dan saya akan mati, kamu juga mati? Kalajengking bilang, iya. Dari tadi saya sudah tahan tidak mau tikam kamu, tetapi saya ini kalajengking, jadi terpaksa saya tikam, orang dua mati sama-sama. Ilustrasi itu hanya menceritakan bahwa identitas menentukan apa perbuatan. Dan Gideon dengan identitasnya penakut, jadi dia sembunyi, dia tidak berani ambil tindakan apa-apa. Tapi lihat bagaimana Tuhan ubahkan. Dalam perjumpaan langsung Tuhan sapa Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Gideon belum buat apa-apa, belum berjuang yang sesuatu yang spektakuler, yang hebat untuk dibanggakan. Tapi Tuhan sudah sebut dia pahlawan yang gagah berani. Lalu Tuhan tuntun Gideon perlahan-lahan rubah dia. Gideon bilang, mana kalau Tuhan sertai kami, mana? Kami sekarang diperbudak, ditindas oleh orang Midian. Mungkin kita umat Tuhan dalam perjalanan hidup kita, kita pun seperti Gideon. Ada kalanya kita dengar firman Tuhan, luar biasa mujizat-mujizat, kita baca di firman Tuhan buat kedahsyatan. Tapi dalam hidup kita sendiri, kondisinya kita tidak mengalami kehebatan Tuhan. Kita terpuruk. Kita seperti Gideon yang sedang sembunyi supaya jangan orang lihat. Sembunyi supaya jangan orang tindas kita. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Pergi dengan kekuatanmu ini, selamatkan bangsa Israel. Dan mulai malam itu Tuhan mulai tuntun dia. Pertama-tama rubuhkan berhala. Tiang Baal yang ada di samping rumah ayahmu rubuh dan bakar korban persembahan kepada Tuhan. Jadi langkah pertama ketika Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau tolong kita adalah singkirkan segala berhala. Sama-sama bilang, singkirkan segala berhala. Ini yang Tuhan lakukan dengan Gideon. Tebang tiang berhala dan persembahkan korban kepada Tuhan. Yang menyebabkan umat Tuhan mengalami penindasan adalah mereka berpaling dari Tuhan. Saya percaya bukan hanya Israel zaman dulu, tapi kita sekarang pun kebanyakan begitu. Ketika susah kita cari Tuhan. Ketika sudah diberkati kita nyaman, kita banyak kali lupa Tuhan dan bangun banyak-banyak berhala dalam hidup kita. Gideon mau dipakai Tuhan, langkah pertama rubuhkan penyembahan berhala, singkirkan berhala. Tapi Gideon takut. Makanya dia lihat, dia panggil pelayan-pelayannya 10 orang, tapi karena takut dia bilang jangan bikin siang hari, bikin malam hari. Kan Tuhan tidak bilang harus rubuh kapan, yang penting rubuh ini tiang berhala. Ya dia tunggu sama orang tidur, malam dia rubuh tiang berhala. Pagi harinya heboh di kampung. Siapa sudah rubuh tiang berhala? Tapi untung ayahnya bantu dia. Jadi Tuhan pakai keluarganya Gideon juga bantu dia. Ayahnya bilang, kalau Baal itu berkuasa, biar dia lawan ini Gideon. Gideon punya julukan baru. Identitas Gideon dirubah. Dibilang, biar Baal yang lawan dengan Gideon. Disebut Serubaal. Nama baru, identitas baru diberikan kepada Gideon. Lalu timbul persoalan besar. Tadi yang kita baca itu. Berduyun-duyun datang orang Amalek, orang Midian. Dan jumlahnya sangat banyak. Mereka bilang seperti belalang. Karena mereka datang begitu banyak dan Israel selalu ketakutan, selalu kalah. Di sini yang luar biasanya. Gideon mulai dipakai Tuhan, mulai bertindak. Dia tiup sangkakala dan kumpul pasukan. Luar biasanya adalah bahwa terkumpul cukup banyak.
Jumlahnya 32.000 orang. Sama-sama bilang 32.000 orang. Cukup banyak saudara. Mungkin Gideon sedikit lumayan ini 32.000 orang. Sementara musuh tidak tahu berapa banyak di sana, cuma lihat banyak seperti belalang. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, terlalu banyak ini. Umumkan dari 32.000 orang ini siapa yang takut boleh pulang. Ini mau maju perang tapi umumkan siapa yang takut boleh pulang. Tadi mungkin dipaksa, ayo saatnya maju semua perang, maju perang. Jadi wajib militer dipaksa maju perang. Begitu diumumkan, siapa takut boleh pulang. Langsung pulang berapa banyak saudara? 22.000 orang pulang. Jadi lebih dari 2/3 pulang. Tadi 32.000, pulang 22.000, tinggal 10.000. Gideon mungkin bilang, habis kita. Tinggal 10.000 melawan banyak saudara. Tapi Tuhan bilang lagi, masih terlalu banyak. Jangan-jangan kalau begini banyak yang berperang, nanti setelah menang, dorang tepuk dada bilang, oh karena torang, karena kita punya kekuatan, jadi bukan karena Tuhan. Dan Tuhan bilang terlalu banyak, saring lagi. Dan sesudah disaring tinggal 300 orang. Berapa saudara? 300. Ini bukan mau pergi ikut rapat pertemuan, bukan mau pergi KKR, 300 lumayan. Ini mau perang, pertaruhan nyawa saudara. Tadi 32.000 saja belum cukup, ini tinggal 300. Tapi Tuhan bilang dengan 300 orang itulah aku akan menyelamatkan Israel. Mungkin engkau dan saya dalam situasi kita perlu hal-hal yang besar, persiapan yang banyak, modal yang banyak. Tapi banyak kali kalau kondisinya seperti Gideon, Tuhan bilang nanti kalau berhasil, kamu tepuk dada dan bilang karena saya punya persiapan, karena saya punya persediaan, karena usaha saya. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi ketika pertama tapisan awalnya diumumkan, siapa penakut boleh pulang. Sebetulnya yang paling penakut Gideon saudara. Tapi dia kasih kuat hati, kita terpulang, kita pemimpin masa kita yang pulang. Dia yang paling penakut tapi dia bertahan. Sesudah disaring tinggal 300 orang, Gideon ragu dan Gideon bilang, kasih tanda Tuhan, kasih tanda. Tuhan sabar dengan Gideon, Tuhan kasih pakai tanda dengan perasan bulu itu saudara, bisa nanti baca. Tuhan sabar untuk tolong Gideon bangkitkan dia punya keberanian. Ketika Tuhan suruh maju perang, Gideon masih pikir-pikir 300 orang mau maju lawan berapa banyak. Saya beritahu jumlah musuh sebetulnya sesudah mati, sesudah perang baru orang bisa hitung. Ternyata jumlah musuh adalah 135.000. Berapa? 135.000. Banyak saudara. Dan ketika mau perang kan orang belum tahu berapa, cuma pikir banyak. Tuhan suruh maju Gideon. Tapi kalau engkau takut, jadi Tuhan juga mengerti Gideon ini penakut. Tapi kalau engkau takut, pergi dulu dengar. Pergi ke perkemahan dan dengar apa yang mereka bicara. Jadi Gideon bawa satu teman turun ke perkemahan musuh. Begitu tiba di perkemahan ada yang cerita mimpi. Jadi mimpi juga tidak sembarangan saudara. Jangan selalu berpikir mimpi hanyalah bunga tidur. Tidak, Tuhan bicara juga lewat mimpi. Tuhan bicara lewat mimpi. Jadi ketika Gideon dan temannya sampai di perkemahan, ada yang musuh yang cerita dalam kemah. Dia bilang, kita mimpi. Mimpi apa? Kita mimpi ada sepotong roti jelai jatuh dari gunung, tergulung-gulung masuk di kemah sini dan dia bongkar ini kemah semua. Temannya langsung artikan mimpi. Temannya bilang, oh pasti itu Gideon. Pasti Gideon itu. Gideon dengar itu, ya dia dikuatkan. Bayangkan Tuhan pakai musuh, cerita mimpi dengan artinya. Sementara kita umat Tuhan banyak kali tidak tahu arti mimpi. Itu musuh bisa tahu arti mimpi saudara. Dan orang yang kuatkan Gideon. Gideon hanyalah sepotong roti jelai, artinya tidak pakai. Kalau istilah kita zaman sekarang mungkin dibilang cuma tim sayur saja. Cuma kacang-kacang saja, tidak berarti. Tapi Gideon itulah, sepotong roti jelai itulah yang Tuhan pakai. Dengan Tuhan, apa yang tidak berarti menjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Beri kemuliaan bagi dia. Cuma sepotong roti jelai yang tidak berarti, tapi dia bongkar perkemahan. Dan dari mimpi itu
Gideon dikuatkan, dia balik, dia pimpin pasukan. 300 orang lawan 135.000 orang. Dan dia cuma tiup sangkakala sambil pecahkan bejana, peli obor. Dorang teriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Itu mereka cuma berteriak, masing-masing 300 orang berteriak. Tuhan buat kekacauan di tengah-tengah perkemahan. Mereka lain saling berbunuh-bunuhan dan mati. Tinggal 15 orang, 120.000 orang mati malam itu. 15.000 orang masih sempat lari. Dan bukan hanya dengan strategi, tapi kemudian Tuhan berikan Gideon keberanian. Dengan 300 orang dia kejar 15.000 orang dalam peperangan yang sesungguhnya. Menunjukkan bahwa Tuhan rubah dia dari seorang penakut, dari seorang pengecut. Tapi dengan Tuhan dia berubah menjadi pahlawan yang gagah berani. Cerita Gideon biarlah Tuhan pakai hari ini sedang bicara kepada engkau dan saya. Apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan Gideon. Seorang yang dikatakan hanya sepotong roti jelai. Seorang yang hanya tidak berarti. Tuhan buat menjadi pahlawan yang gagah berani. Mungkin dunia katakan tentang engkau, mungkin keluargamu katakan tentang engkau, orang yang tidak akan berhasil, orang yang tidak akan berguna, orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi hari ini dengar, dengan Tuhan engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Tuhan engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan dengan kuat dan gagahnya kita, bukan dengan hebatnya kita, tetapi dengan Tuhan, dengan Tuhan. Yang percaya Tuhan menyertai kehidupannya, boleh angkat tangan saya lihat. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi seperti iman kita. Tuhan menyertai dan Tuhan berikan kemenangan. Karena itu jangan takut untuk menjalani tahun-tahun ke depan, perjalanan hidup kita ke depan. Jangan takut dengan badai persoalan, gelombang masalah, musuh-musuh yang banyak. Ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Justru masalah yang besar akan Tuhan pakai menjadi promosi yang luar biasa dalam hidup kita. Saya berpikir begini, Daud menjadi terkenal, kenamaan di Israel, bahkan sampai di zaman kita, karena lawannya adalah Goliat. Yang ditakuti oleh semua orang, yang semua tentara Israel tidak berani maju untuk lawan. Goliat yang badannya besar, yang semua tentara Israel di zaman Raja Saul tidak berani untuk lawan. Dan Daud lawan ini Goliat, maka dia menjadi terkenal, menjadi kenamaan. Kalau yang Daud lawan hanya preman kampung, ya terkenalnya juga tidak seberapa saudara. Paling orang cuma cukup, lumayan saudara. Tapi karena yang dia lawan Goliat, maka waktu dia kalahkan, dia menang. Itu menjadi cerita inspirasi yang luar biasa. Seorang anak kecil, tetapi dengan batu dia bisa kalahkan ini raksasa. Itu juga menjadi motivasi untuk kita semua. Dengan Tuhan mungkin dunia pandang tidak bisa apa-apa. Tapi dengan Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Masalah besar yang datang dalam kehidupan kita, jangan lihat itu akan menjatuhkan kita, tetapi lihat bahwa ini sarana yang Tuhan pakai untuk membawa saya naik lebih tinggi lagi. Naik lebih tinggi lagi. Terakhir yang menjadi poin saya adalah bahwa jangan simpan apa yang dunia ini berikan label kegagalan tentang hidup kita. Apa yang dunia katakan, apa yang mungkin orang lain katakan, bahkan mungkin engkau sendiri katakan tentang dirimu. Saya ini kecil, saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini tidak bisa, seperti Gideon tadi. Saya ini paling muda, kaum saya paling kecil. Mungkin bukan cuma orang lain, tapi kita sendiri yang punya penilaian negatif tentang kita. Saya tidak akan berhasil, saya sudah coba, saya gagal. Saya tidak pandai khotbah, saya tidak pandai bicara, dan seterusnya kita punya berbagai hal-hal negatif yang menjadi deretan yang kita sebutkan. Tuhan balikan, tapi aku yang menyertai engkau.
Tapi aku Tuhan yang menyertai engkau. Biar kita benamkan benih ini dalam hati kita masing-masing. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Dia yang akan buat perubahan. Ada Tuhan yang menyertai Gideon si penakut. Maka dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Ada Tuhan yang menyertai kita yang kecil, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Maka engkau akan dipakai menjadi besar, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Musik pujian boleh tampil ke depan. Tuhan yang hari itu datang di bawah pohon tarbantin Ofra bertemu Gideon. Dia ada hari ini untuk engkau dan saya. Mari lihat dengan iman. Allah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus, ada hari ini bagi engkau. Apa yang dunia katakan tentang engkau? Sepotong roti jelai, orang kecil yang tidak bisa apa-apa, orang lemah yang tidak mampu apa-apa. Tapi Tuhan katakan, aku yang menyertai engkau. Mungkin hidupmu hanya seperti anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Tidak cukup untuk menjadi berkat.